Jadi tahun 2020 kemarin terjadi apa? Wabah corona. Corona itu apa sih sebenarnya? Virus. Corona itu apa sebenarnya? Corona itu adalah duhan, asap. Kenapa demikian? Duhan itu bicara tentang asap yang asal muasalnya ini wabah itu dari mana itu. Emang kita nggak jelas, nggak tahu. Mau bikinan manusia, mungkin apa? Allahu a'lam. Yang merenggut jutaan orang meninggal. Maka kita tinggal bahas tentang ini. Apa sih itu duhan? Nah ini ada sebuah bahasan dari Imam Qurtubi tentang duhan. Di sini terangkan, sebagian ulama mengompromikan riwayat-riwayat ini dengan mengatakan bahwa itu adalah dua asap. Pertama itu salah satunya sudah terjadi, sedangkan yang kedua itu muncul menjelang hari kiamat. Yang satu udah, yang terakhir itu menjelang datangnya hari kiamat. Sudah belum? Maka kita lihat nih bahasanya ya. Yang sudah muncul adalah yang dilihat oleh bangsa Quraisy layaknya asap, namun bukan asap hakiki, nggak kelihatan. Yang terjadi ketika munculnya tanda-tanda hari kiamat. Al-Qurtubi rahimahullah berkata, Mujahid rahimahullahu berkata, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dahulu berkata, itu adalah dua asap. Salah satunya telah terjadi, adapun yang belum terjadi, asapnya akan memenuhi antara langit dan bumi, dunia. Ini Ibnu Mas'ud itu sahabat Nabi. Asap itu akan menyebabkan seseorang yang beriman akan terkena semacam salesma atau flu. Sedangkan orang kafir akan tembus pendengarannya atau bisa jadi mati. Maka sesuai dengan ayat tadi, kalau diutusnya seorang rasul, diutus utusannya Allah, tapi diingkari, Allah akan mengirimkan duhan. Dan terjadi ternyata. Tahun 2016, seseorang dipandaikan oleh Allah yang kita ikuti, insyaallah, itu berdakwah kemanapun, bahkan ke media, ulama-ulama disampaikan. Tapi kebanyakan mereka nggak menganggap. Semua kebanyakan nggak menganggap. Mengancam akan adanya datang wabah dan bencana, mereka pun diam. Dan ternyata tahun 2020 terjadi benar. Maka kalau kita mengacu pada ayat yang tadi, Allah tidak akan membinasakan suatu kaum sebelum Allah mengutus utusannya di sana. Maka wajar kalau duhan terjadi, wajar kalau wabah dan bencana itu terjadi. Kalau seandainya orang mengingkari, gak mungkin Allah sudah mengutus Al-Mahdi di tengah kita. Kita jangan suuzon sama Allah. Allah tidak akan membinasakan suatu kaum sebelum Allah mengutus utusannya untuk memperingatkan manusia agar kembali ke jalan yang lurus. Maka di hadis-hadis yang lain diterangkan bahwasanya dari Abu Sa'is, Rasulullah SAW bersabda, kiamat tidak akan terjadi sampai Mekah tidak didatangi untuk haji. Hadis riwayat Hakim itu pernah waktu corona 2 kali. Terus di hadis yang lain, gempa bumi. Menjelang hari kiamat akan terjadi kematian massal dan tahun-tahun gempa bumi. Hadis riwayat Ahmad. Di sini diterangkan menjelang hari kiamat terjadi kematian massal. Ini juga corona, duhan itu juga kematian massal. Coba, saudara di wilayah-wilayahnya masing-masing banyak orang ini lillahi nggak waktu itu? Setiap hari meninggal. Terus tahun-tahun gempa bumi. Ini juga hari ini juga sama. Gempa bumi lagi. Dari Timur Tengah di sana Pakistan gempa bumi, Turki gempa bumi, Indonesia gempa buminya paling sering. Coba, masih mengingkari kalau Allah sudah mengutus utusannya di tengah-tengah umat manusia. Ingat, Allah tidak akan membinasakan suatu kaum sebelum Allah mengutus utusan. Ini tanda-tanda lainnya adalah Allah menurunkan hujan sebagai rahmat untuk utusannya. Itu diterangkan di dalam Quran surat Al-Anfal ayat 9 sampai dengan 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah ketika Allah membuat kamu mengantuk untuk memberi ketentraman darinya dan Allah menurunkan
air hujan dari langit kepadamu untuk menyucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan gangguan setan dari dirimu dan untuk menguatkan hatimu serta memperteguh telapak kakimu, teguh pendirian. Ini sangat jelas. Jadi Allah menurunkan hujan ini dulu Rasulullah juga sama. Ketika Rasulullah dihimpit kesulitan, diuji dari luar dan di dalam, Allah menurunkan hujan kepadanya untuk apa? Menyucikannya, untuk menghilangkan gangguan-gangguan setan, istilah untuk menguatkan hatimu. Ini Allah menurunkan hujan kepada utusannya. Terus apa hubung kait dengan Al-Mahdi? Apakah sama sebagaimana Rasulullah dulu, di mana Allah menurunkan hujan? Maka Rasulullah SAW bersabda, pada akhir umatku akan keluar Al-Mahdi. Allah akan menurunkan hujan kepadanya. Bumi mengeluarkan tumbuhannya, harta akan dibagikan secara merata, binatang ternak melimpah dan umat menjadi mulia. Dia akan hidup selama 7 atau 8 tahun. Hadis riwayat Al-Hakim nomor 557 sampai 558. Ini kan jelas ada hubung kaitnya antara hadis Nabi dengan Al-Quran. Maka perhatikan hari ini. Hari ini walaupun kita menginjak musim kemarau, masih gak hujan. Dari tahun 2016 sampai hari ini musimnya itu udah banyak hujannya lah kalau dibilang. Berarti benar gak ucapan Rasulullah, sabda Nabi? Benar gak firman Allah? Maka di hadis-hadis lain pun banyak diterangkan seperti itu. Terus kemunculannya, Al-Mahdi muncul diutus dari timur. Mungkin munculnya dari Mekah dan Madinah. Karena apa? Karena banyak hadis yang menerangkan Islam akan kembali asing seperti awal mulanya. Dia akan kembali ke Mekah dan Madinah. Pada akhirnya ajaran yang asing ini akan kembali ke dua tanah suci, yaitu Mekah dan Madinah. Tetapi diutusnya Al-Mahdi dari mana? Ini juga banyak hadis, diutusnya dari sebelah timur Al-Madinah. Karena apa? Rasulullah menyampaikan di Madinah. Maka diterangkan dalam sebuah hadis riwayat Tabrani, Rasulullah SAW bersabda, akan keluar dari sulbi ini Ali radhiyallahu anhu, seorang pemuda yang akan memenuhkan dunia ini dengan keadilan. Maka apabila kamu yakin yang demikian itu, hendaklah kamu turut menyertai pemuda dari Bani Tamim itu. Sesungguhnya dia datang dari sebelah timur dan dialah pemegang panji-panji Al-Mahdi. Muncul dari sebelah timur. Kalau pembelanya banyak, ada keterangan pasukan panji hitam dari mana-mana mungkin banyak. Karena apa? Begitu dia berdakwah, yang mengikut pasti banyak. Pasti akan diambil dari setiap negara. Orang-orang yang amalnya mencukupi. Rasulullah SAW bersabda, akan ada orang-orang keluar dari sebelah timur, lalu mereka mempersiapkan segala urusan untuk Al-Mahdi, yaitu pemerintahannya. Ini hadis riwayat Ibnu Majah dan Tabrani. Terus di lain hadis juga sama. Syam adalah negeri iman terakhir sebelum Islam kembali asing. Rusaknya penduduk Syam adalah tanda kemunculan suatu kelompok yang selalu dimenangkan atau ditolong oleh Allah atau Al-Mahdi. Maka keterangan kemunculan Al-Mahdi itu di situ juga termasuk tersirat di situ. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, jika penduduk Syam, negeri Syam telah rusak, maka tidak ada kebaikan pada kalian. Akan tetap ada di kalangan umatku sekelompok orang yang mendapat pertolongan. Orang-orang yang suka merendahkan tidak bisa membahayakan mereka sampai hari kiamat tiba. Nah, maka orang yang senantiasa ditolong oleh Allah. Setelah rusaknya Syam, jantung ibu kota Syam itu adalah Damaskus atau Suriah. Itu tolak ukurnya di sana. Itu rusak lah udah. Sekarang yang menguasai apa? Syiah. Iya kan? Itu tahun 2016 benar-benar dihancurkan di sana. Dibombardir. Makanya banyak yang melarikan diri kemana? Eksodus mana? Itu banyak di sana. Ternyata itu menjadi tanda-tanda
munculnya kelompok yang akan ditolong oleh Allah sampai datangnya hari kiamat. Maka kabar baiknya adalah tahun 2016 bertepatan dengan Syam atau Suriah dihancurkan, di Indonesia ada seseorang yang dipandaikan oleh Allah dan sampai hari ini masih eksis untuk berdakwah walaupun pengikutnya hanya itu-itu saja. Di hadis yang lain, jika penduduk Syam merusak agamanya, maka tak tersisa kebaikan di tengah kalian. Nggak ada kebaikan di tengah kalian, itu umat Islam. Akan selalu ada satu kelompok dari umatku yang dimenangkan oleh Allah. Nah itu, setelah nggak ada kebaikan di tengah-tengah kalian umat Islam, baru di sini terangkan akan selalu ada satu kelompok dari umatku yang dimenangkan oleh Allah, tak terpengaruh orang yang menggebosi dan tidak pula orang yang berseberangan hingga datang hari kiamat. Ini ditolong. Ini hadis sahih riwayat Tirmizi. Ini keterangan bahwasanya Al-Mahdi munculnya itu berbarengan ketika negeri Syam, negeri iman terakhir, hancur. Setelah dari Rasulullah sampai dengan akhir zaman, hancurnya Syam, iman hancur, muncul keimanan di tempat lain, yaitu di arah timur. Yang pada akhirnya akan kembali ke sana lagi. Akan membebaskan tanah-tanah yang dijanjikan oleh Allah. Terus yang terakhir adalah tanda-tandanya adalah penenggelaman manusia di tanah Al-Baidah. Itu puncaknya penenggelaman pasukan, tanda di baitnya Al-Mahdi. Diangkat jadi pemimpin. Itu terakhirnya, itu tanda-tanda terakhirnya. Maka kalau kita sampai nunggu ini terjadi, jangan-jangan kita termasuk orang yang tenggelamin atau termasuk orang-orang yang menjadi musuh Al-Mahdi.